Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Part 2F Tanya Jawab Dhamma bersama Sayadaw Dr. Sunanda. Apakah Anda bingung antara praktek Vipassana dan Samatha? Bagaimana cara yang benar menuju ke Nibbana? Bagaimana menangani persoalan yang muncul selama praktek Vipassana? Apakah latihan bertahap dalam Dhamma? Bagaimana mempraktikkan jalan mulia beruas 8? Apakah Nibbana? Buku ini sangat sesuai bagi para pemula dalam Dhamma, pencari kebenaran, dan juga untuk para praktisi Vipassana yang serius. Di sini dapat Anda temukan berbagai topik mulai dari kama, dana, kemurahan hati, metta, cinta kasih, sampai pada Vipassana, meditasi pandangan terang. Buku ini memuat berbagai pertanyaan yang diajukan oleh para yogi yang bermeditasi di Buddhist Hermitage Lunas, Malaysia. Jawabannya diberikan oleh Sayadaw Dr. Sunanda. Beliau adalah guru meditasi di Buddhist Hermitage Lunas sejak tahun 2004. Yayasan Satipatthana Indonesia, Mindfulness in Every Way. Judul buku, Tanya Jawab Dhamma bersama Sayadaw Dr. Sunanda. Judul asal, Questions and Answers, oleh Sayadaw Dr. Sunanda. Penerjemah Bahasa Indonesia, Ko Chandrawati. Penyunting Bahasa Indonesia, Tim Yasati. Perancang sampul, Tim Yasati. Penata letak, Tim Yasati. Foto sampul, Tim Yasati. Hak cipta terjemahan dan penerbitan, copyright 2018 Yayasan Satipatthana Indonesia, Yasati. Cetakan pertama, April 2018. Buku ini tidak diperjualbelikan dan dibagikan secara cuma-cuma. Layanan pembaca, Indonesia Satipatthana Meditation Center, ISMC Bakom, Dusun Baru Limus, Kampung Bakom, Kelurahan Cikancana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Puncak, Jawa Barat, Indonesia. Indonesia Satipatthana Meditation Center, ISMC Jakarta. Jalan Nusaraya, Blok AA nomor 1, Citra 1 Extension, Jakarta Barat, Indonesia. Pada video part 2F ini, saya masih membacakan bagian 2 dengan subtopik nomor 9, dapatkah seseorang yang berlatih samatha kemudian berganti vipassana? Baiklah, kita lanjutkan. Sebenarnya, perhatian murni berarti seseorang sepenuhnya menyadari dan mengerti objek meditasinya. Telah saya jelaskan berkali-kali bagaimana mengamati objek. Ketika merenungkan objek, Anda harus menyadari nama, rupa, atau perwujudan psikofisik, sebab dan akibat, anicca, dukkha, dan anatta. Anda harus benar-benar memahami dan merenungkan objek meditasi Anda untuk mencapai vipassana jnana, pengetahuan pandangan terang. Hanya terpusat pada satu-satunya objek tidak akan membawa pada pencapaian vipassana jnana. Secara khusus dibahas dalam wacana. Bahkan jika Anda berhasil masuk ke appana samadhi, Anda harus keluar darinya atau membuyarkan konsentrasi tersebut. Kemudian, Anda kembali ke upacara samadhi atau konsentrasi akses untuk berganti mempraktekkan vipassana. Hanya memusatkan batin pada satu objek tidak akan membawa Anda mencapai nibbana. Karena itulah, menurut tradisi Mahasi, kami tidak memberikan samatha sebagai prasyarat. Kita dapat melakukan yuga nadha atau meditasi kembar. Jika Anda mulai dengan samatha sebagai prasyarat, Anda memerlukan bimbingan terampil untuk mengerti upacara samadhi
dan appana samadhi. Anda juga memerlukan bimbingan tangkas dari guru yang mahir untuk mengetahui bagaimana masuk dan keluar dari appana samadhi. Karenanya, tradisi kami tidak menyarankan samatha. Jika memungkinkan, berlatihlah langsung ke vipassana. Konsentrasi jenis apa yang kita gunakan dalam vipassana bhavana? Kitab komentar menamakannya khanika samadhi atau konsentrasi sesaat. Konsentrasi sesaat berarti konsentrasi dari saat demi saat. Sebagai contoh, dalam meditasi duduk, Anda mencatat perut kembung, kempis, dan duduk sentuh. Kembung plus batin yang mencatat. Kempis plus batin yang mencatat. Duduk plus batin yang mencatat. Sentuh plus batin yang mencatat. Ini berarti objek yang dicatat dan batin yang mencatat muncul secara bersamaan atau berpasangan. Khanika samadhi ini sama dengan konsentrasi akses, karena keduanya mempunyai kekuatan untuk menekan niwarana atau rintangan batin. Namun, beberapa orang tetap berpendapat bahwa appana samadhi diperlukan untuk mencapai nibbana. Sesungguhnya, alasan kami mengembangkan konsentrasi adalah untuk menekan niwarana atau rintangan batin. Dalam vipassana, terdapat konsentrasi sesaat atau khanika samadhi. Konsentrasi berarti batin Anda tidak terganggu oleh 5 rintangan batin. Ringkasan. Sebagai ringkasan, seorang meditator dapat berlatih 3 jenis meditasi untuk mencapai nibbana. Yang pertama adalah metode samathayanika, yang dimulai dengan memantapkan konsentrasi dengan berlatih samatha atau meditasi ketenangan. Namun, jika tujuan akhirnya adalah nibbana, Anda tidak perlu masuk ke appana samadhi. Setelah memperoleh upacara samadhi atau konsentrasi akses dan rintangan-rintangan batin telah dapat ditekan, Anda dapat langsung berganti ke vipassana. Kita tidak perlu membuang waktu untuk masuk ke appana samadhi. Bahkan, jika Anda masuk ke appana samadhi, Anda harus keluar dari konsentrasi jhana ini untuk berlatih vipassana. Jika Anda berharap memperoleh appana samadhi untuk menikmati kebahagiaan jhana dan kekuatan psikis, Anda dapat melanjutkan praktek untuk memperoleh appana samadhi. Anda juga perlu terampil masuk dan keluar jhana, dan mengetahui bagaimana berlatih dari rupa jhana ke arupa jhana. Mereka yang berlatih vipassana yanika tidak perlu masuk ke appana samadhi. Kita menggunakan khanika samadhi atau konsentrasi sesaat untuk menekan niwarana atau rintangan batin. Batin kita harus secara aktif menyelidiki atau menerapkan dhamma wicaya atas apa yang dimaksud dengan sebab akibat dan anicca, dukkha, anatta, ketidakkekalan, tidak memuaskan, tanpa diri. Bila Anda tidak dapat menguasainya, Anda tidak dapat memperoleh pencerahan apapun. Dalam meditasi vipassana, kita tidak memerlukan appana samadhi atau konsentrasi absorpsi, tetapi khanika samadhi, konsentrasi sesaat. Kita lanjutkan kepada subtopik nomor 10, penerapan teori dalam meditasi praktis. Pertanyaan, bagaimana menerapkan teori dalam meditasi praktis? Jawaban, jika Anda menyimak, dalam ceramah kita selalu menekankan bagaimana mengalami atau bagaimana menerapkan pengetahuan teori Anda serta pengalaman meditasi Anda, dan pentingnya untuk sepenuhnya memahami apa yang dinamakan manusia ini sebagai nama rupa
atau 5 gugus kehidupan dalam perjuangan spiritual untuk mencapai pembebasan. Dari interview, saya menyadari bahwa banyak meditator bingung bagaimana mengamati objek selama meditasi. Juga tentang 2 jenis meditasi. Sekarang saya akan mengatasi kebingungan di antara kedua jenis meditasi ini, yaitu Vipassana Bhavana, meditasi pandangan terang, dan Samatha Bhavana, meditasi ketenangan. Dalam Vipassana atau meditasi pandangan terang, kita menekankan pada pengembangan kebijaksanaan. Dalam Samatha atau meditasi ketenangan, penekanan utamanya adalah pengembangan konsentrasi. Ini harus dimengerti dengan jelas sejak awal. Bukan berarti kita tidak memerlukan konsentrasi. Kita memerlukan konsentrasi. Tetapi kita tidak memerlukan konsentrasi yang cukup kuat untuk menjadikan batin terpusat atau mencapai appana samadhi atau jhana. Appana samadhi diterjemahkan sebagai keterpusatan. Batin menjadi terpusat. Arti lain kata konsentrasi adalah pencelupan. Jika zat cair terkonsentrasi, zat itu menjadi semakin kental dan kental. Demikian pula, batin menjadi terkonsentrasi dan tidak dapat bergerak. Dalam Vipassana, penekanan kita adalah pada pengembangan kebijaksanaan. Untuk itu kita memerlukan sati. Sati diterjemahkan sebagai perhatian murni. Perhatian murni berarti batin sepenuhnya sadar terhadap objeknya. Sepenuhnya sadar berarti mengerti objek sebagaimana adanya objek tersebut. Itulah hal yang terpenting. Banyak orang hanya duduk, dan ketika ditanya, apa yang terjadi pada saat itu? Mereka tidak mengetahui apapun. Mereka berkata, batin dalam keadaan kosong. Kosong berarti mereka tidak mengetahui apapun. Mereka hanya duduk bagaikan patung. Itu mungkin malas dan lamban atau konsentrasi terpusat, tetapi tidak mendapatkan kebijaksanaan apapun. Dalam bahasa Pali, kata Vipassana, pasana, berarti mengamati, merenungkan, mendalami, memperhatikan, sadar, atau mengetahui objek. Terjemahan langsung wi adalah dalam banyak cara, atau cara khusus, atau cara aneh. Ini berarti mempunyai pengertian sepenuhnya. Buddha kadang-kadang menjelaskannya sebagai sampajanya. Sampajanya berarti pemahaman yang jelas atas objeknya dan mendapatkan semua pengetahuan atau pencerahan ketika mengamati objek tersebut. 3 jenis pengetahuan, jnana. Patut dicatat dalam bahasa Pali kata jnana berarti kebijaksanaan atau pengetahuan. Di dunia ada 3 jenis pengetahuan. Yang pertama adalah sutta maya jnana. Sutta berarti mendengar. Karena pada zaman dahulu, teknologi pencetakan belum berkembang. Semua pengetahuan dipelajari dengan mendengar atau mendengarkan ceramah dan menghafalnya. Jadi, sutta maya jnana sebenarnya berarti pengetahuan umum. Sekarang pengetahuan yang diperoleh dengan cara membaca, mendengar ceramah secara langsung, tape, CD, MP3, dan lain-lain, itu adalah pengetahuan dari tangan kedua yang Anda peroleh atau pelajari dari orang lain. Seperti pengetahuan yang Anda dapat saat ini, dengan mendengarkan ceramah dhamma saya, adalah sutta maya jnana. Itulah pengetahuan jenis pertama. Pengetahuan jenis kedua dalam bahasa Pali dinamakan cintamaya jnana. Pengetahuan yang diperoleh melalui berpikir. Para ahli filsafat memperoleh pengetahuan dengan memikirkan dan mendalami teori. Seperti ilmuwan Newton yang sedang duduk di dekat pohon apel dan melihat sebuah apel jatuh dari pohon ke tanah. Dia mulai berpikir,
Ketika apel ini masih melekat di batangnya, tidak jatuh. Ketika lepas dari batangnya, mengapa dia jatuh ke tanah? Tentunya terdapat kekuatan yang menariknya. Kemudian dia mendalami teori gravitasi. Jenis pengetahuan ini dinamakan cinta maya nyana. Memperoleh pengetahuan dengan cara berpikir adalah pengetahuan jenis kedua. Pengetahuan jenis ketiga adalah bhawana maya nyana, dan ini adalah yang terpenting. Bhawana di sini berarti vipassana bhawana, dengan pengetahuan intuitif pribadi Anda sendiri atau dengan mengembangkan praktek meditasi pandangan terang. Anda memperoleh jenis pengetahuan ini atau pandangan terang sejati. Jangan lupa, ketika Anda bermeditasi, Anda harus mengembangkan bhawana maya nyana ini. Apa yang Anda alami atau pahami sendiri harus diuji dengan pengetahuan teori yang sudah Anda peroleh melalui mendengarkan ceramah dhamma atau pengalaman meditasi Anda. Itulah bhawana maya nyana. Itulah arti vipassana. Meditasi pandangan terang adalah untuk mengalami, untuk memahami pengetahuan pengalaman langsung, dan pengetahuan itu disebut bhawana maya nyana. Karena itulah, kami selalu memberitahu Anda untuk mengamati. Pencapaian ini tidak datang dengan sendirinya. Anda harus secara sengaja menerapkan pengetahuan teori Anda dan mengamatinya dalam meditasi Anda. Sebagai contoh, orang atau makhluk itu hanya merupakan konsep. Dalam praktek spiritual, Anda harus melihat realitas tertinggi, nama dan rupa, atau batin dan materi yang menjadikan apa yang disebut makhluk. Jadi dalam meditasi Anda harus dapat mengidentifikasi atau menjelaskan pengetahuan teori Anda tentang batin dan materi, nama dan rupa. Yang disebut makhluk hanyalah perpaduan psikofisik. Perpaduan fisik disebut rupa, dan bagian psikis disebut nama. Dengan kata sederhana, hanya batin dan materi. Dalam Abhidhamma, Buddha menjabarkan materi atau rupa menjadi 28 jenis. Tetapi biarlah, apa yang perlu kita ketahui tentang materi atau rupa dalam praktek meditasi kita adalah melihat ciri-ciri 4 unsur utama yang membentuk badan jasmani atau rupa. Rupa, 4 unsur utama. Apakah 4 unsur utama ini? Yang pertama adalah pathawi dhatu, unsur tanah. Sifat unsur tanah adalah padat. Karena kepadatannya, kita dapat melihat badan kita dan kita dapat menempati ruang. Bagaimana dia mewujudkan diri? Jika Anda merasa atau mengalami rasa keras, lunak, halus, dan kasar, Anda dapat memahaminya sebagai pathawi dhatu atau unsur tanah. Unsur kedua adalah apo dhatu, unsur cair. Air mata, air liur, keringat, dan urin merupakan unsur cair. Sifat unsur cair adalah menetes dan kohesi. Melalui mereka, kita memahami unsur cair. Unsur ketiga adalah tejo dhatu, unsur api. Kita dapat mengetahui unsur ini dalam diri kita sebagai rasa panas, hangat, atau dingin. Ketiganya adalah 3 tingkatan dari perwujudan yang sama. Unsur keempat adalah wayo dhatu, unsur angin. Ketika Anda mencatat kembung dan kempisnya perut, kembung dan kempis itu berarti gerakan perut. Pada meditasi jalan, ketika Anda mencatat dan melangkah sebagai kiri, kanan, atau angkat, letakkan, atau angkat, dorong, letakkan, ini adalah unsur gerak. Unsur gerak adalah sifat unsur angin. Anda harus dapat mengidentifikasikan 4 unsur tersebut, sehingga Anda dapat menyingkirkan pandangan salah, sakkaya ditthi, kepercayaan atas diri,
Ini dipandang sebagai kepentingan hidup dan mati, yang kita harus mampu menyingkirkan sakkaya ditthi. Buddha memberikan contoh seorang yang tertusuk tombak tepat di jantungnya atau yang rambutnya terbakar. Ini adalah keadaan kritis antara hidup dan mati. Jadi hal pertama yang harus kita singkirkan melalui meditasi vipassana adalah sakkaya ditthi, dengan menganalisa diri kita ke dalam 4 unsur. Perumpamaan penjual daging dan sapi. Untuk jelas mengerti 4 unsur utama ini, Buddha memberikan perumpamaan. Misalkan, seorang penjual daging menarik seekor sapi ke rumah pemotongan hewan. Di perjalanan, seseorang bertanya padanya, "Hai, apa yang kau tarik?" Dia akan menjawab, "Aku sedang menarik sapi." Setelah sampai di rumah pemotongan hewan, dia menyembelih sapi tersebut dan memotongnya menjadi berbagai potongan daging, tulang, dan organ dalam lainnya. Dia mengemasnya dalam kantong-kantong dan menuju ke pasar, meletakkan barang dagangannya di meja dan mulai berjualan. Jika pada saat itu seseorang datang dan bertanya, "Hai, apa yang kau jual?" Dia tidak akan mengatakan bahwa dia menjual sapi. Dia akan berkata, "Saya menjual daging, tulang, atau organ dalam." Dia telah kehilangan konsep sapi. Sekarang, dia tidak lagi memiliki sapi. Hanya ketika dia sedang menarik sapi itu dan sebelum dia menyembelihnya serta memotong-motong sapi tadi, dia masih memiliki konsep sapi. Karena itulah, jika Anda bertanya padanya sebelum dia menyembelih sapi tersebut, "Apa yang kau tarik?" Dia akan menjawab, "Aku menarik sapi." Tetapi setelah dia menyembelih dan memotong-motongnya, dia tidak akan berkata, "Aku menjual sapi." Dia akan berkata, "Aku menjual daging, aku menjual tulang," karena dia telah kehilangan konsep sapi. Itulah keuntungan bagi seorang meditator yang dapat menganalisa atau memerinci 4 unsur utama. Karena mereka menyatu, kita menganggap tubuh ini sebagai orang, atta atau ego, dan kita menjadi egois serta mementingkan diri sendiri. Dan hal itu menciptakan permasalahan dalam kehidupan. Jadi, tahapan terpenting dalam meditasi kita adalah menyingkirkan sakkaya ditthi. Anda harus dapat mengidentifikasi rupa atau materi dalam 4 unsur utama. Anda tidak boleh hanya memiliki pengetahuan secara teori, tetapi Anda harus dapat menjelaskan keempat unsur utama berdasarkan pengalaman meditasi Anda sendiri. Batin atau nama. Bagian kedua dari apa yang disebut makhluk adalah batin, bagian psikis. Sekarang, marilah kita mempelajari batin. Sebagaimana tubuh dapat diidentifikasikan dalam 4 unsur utama, Buddha membagi batin menjadi 4 bagian. Dalam Abhidhamma, Buddha menggolongkan batin menjadi 89 atau 121 jenis batin. Buddha, karena kebijaksanaan agungnya, dapat memahami perbedaan klasifikasi batin. Tetapi biarkan semua klasifikasi ini. Untuk kepentingan meditasi kita harus mengidentifikasi komponen batin atau nama dan materi atau rupa. Pada nama atau batin ada 1 citta, kesadaran, dan 3 cetasika atau faktor mental. Kesemuanya ada 4 komponen batin. Catatan, saya akan menjelaskan diagram di bawah ini dengan kata-kata. Batin, yaitu nama, terdiri dari 1. Wedana, perasaan, 2. Sanya, persepsi, 3. Sangkara, bentukan mental atau kehendak. 1, 2, dan 3 ini adalah cetasika atau faktor mental. Yang keempat, winyana atau kesadaran adalah citta atau kesadaran. Nomor 1,
Wedana, perasaan. Faktor mental pertama adalah wedana atau perasaan atau sensasi. Dalam meditasi, kita mengalami berbagai macam perasaan. Sebagai contoh, saat kita duduk, kadangkala kita mengalami rasa sakit, pegal, geli, kebas, dan sebagainya. Semua ini adalah sensasi atau perasaan. Dalam bahasa Pali disebut wedana. Buddha menggolongkan wedana dalam banyak jenis. Tetapi jika kita dapat mengenali 3 jenis wedana, sudahlah cukup bagus untuk praktek. Kadang-kadang, ketiga jenis wedana ini pun mungkin tidak mudah dapat dikenali. 3 jenis perasaan itu adalah 1. Sukha wedana, sensasi menyenangkan atau menggembirakan. 2. Dukkha wedana, sensasi tidak menyenangkan atau tidak menggembirakan. 3. Adukkha sukha wedana, bukan sensasi menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Ini terkadang diterjemahkan sebagai perasaan netral atau seimbang atau perasaan biasa saja. Ini merupakan istilah yang mengecoh. Jadi, lebih baik kita tetap menggunakan kata Pali adukkha sukha wedana, bukan sensasi menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Yang paling mudah kita kenali dalam meditasi adalah dukkha wedana atau perasaan tidak menyenangkan, karena sensasi ini sangat kuat dan kadangkala menyakitkan. Dia mudah menarik batin ke objeknya. Kalau tidak, batin kita, seperti yang Buddha katakan, bagaikan pikiran monyet, melompat dari satu objek ke objek lain dan mudah berlari. Tetapi ketika kita merasakan sensasi tidak menyenangkan ini, batin tidak dapat berlari. Jadi, dukkha wedana adalah yang termudah untuk diidentifikasi. Kedua wedana yang lain dapat dipahami dalam kaitannya dengan dukkha wedana. Ketika dukkha wedana setahap demi setahap berkurang dan memudar, sukha wedana atau adukkha sukha wedana akan muncul. Jika Anda dapat memahami dukkha wedana, itu sudah cukup bagus untuk praktek. 2. Sanya atau persepsi. Faktor mental kedua adalah sanya, persepsi. Karena kita terkondisi, kita memandang segala sesuatu di dunia konvensional dalam istilah-istilah konvensional, seperti pria, wanita, kucing, anjing, meja, kursi, dan apapun nama yang kita gunakan untuk menyebut mereka. Inilah sanya. Sanya dalam contoh modern misalnya, data yang kita masukkan dalam komputer untuk acuan di masa mendatang. Tepat bagaikan ketika kita pertama kali bersentuhan dengan dunia luar, kita mencoba untuk mempelajari dan mengumpulkan data sebanyak mungkin. Contoh yang jelas adalah bagaikan ketika Anda pertama kali melihat saya. Apakah Anda mengetahuinya atau tidak? Batin Anda mulai meneliti saya. Ciri-ciri saya sudah terekam. Dengan rekaman, suatu ketika Anda melihat saya, Anda secara otomatis mengenali. Dia adalah seorang biku. Dia adalah Dr. Usunanda. Demikianlah kerja sanya. Kitab komentar juga memberi contoh berikut tentang sanya. Di zaman dahulu, ketika seorang tukang kayu membangun rumah, dia harus membuat tanda-tanda pada kayu untuk mengetahui di mana bagian yang harus dipotong, dipasah, atau diluruskan. Jadi, sanya berarti kita mengumpulkan data dalam memori kita untuk digunakan sebagai acuan di masa mendatang. Begitulah kerja sanya. 3. Sangkhara, kehendak. Kategori ketiga adalah sangkhara, kehendak, atau tindakan yang disengaja. Saya akhiri dahulu pembacaan dalam video part 2F sampai di sini.
Pada video part 2G, saya akan melanjutkan tetap masih di bagian 2 dengan mulai membacakan komponen ketiga dari batin, yaitu sangkhara, kehendak. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaং